Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, fadilatal mukarramin, wabil khusus karena masjid ini berdampingan dengan dalem atau rumah almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Abdul Muhyidd Muzadi yang sekarang ditempati oleh putra beliau Gus Alfian atau Mas Ucup. Mumpung kita ada di sini, mari kita kirim Fatihah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memperoleh barakah dari para aulia, para ulama, para sholihin, wabil khusus hadratil marhum Kiai Haji Abdul Muhyidd Muzadi yang terus terang banyak mendidik saya pribadi. Jadi saya ini santrinya beliau, santri Kiai Muhyidd Muzadi mulai sejak ada di Ma'had Ali, Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, dan saat saya menjadi pengurus PCNU, jadi saya kerasan sekali keluar masuk di Masjid Sunan Kalijogo ini, keluar masuk di dalam beliau, istifadah ilmu, juga istifadah untuk memperoleh barakah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi, khususan ila ruhi almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Abdul Muhyidd Muzadi wa jami'il awliya wal ulama was salihin. Sya'ulillah lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati pengurus PMII baik dari cabang maupun rayon. Ini ketua rayon PMII fisik ya. Ini orangnya ganteng ini. Jadi kalau ketua ganteng ini Masya Allah barokah. Dan juga seluruh pengurus dan anggota PMII yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersama-sama menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir diparingi sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin yang dimuliakan Allah, dalil menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Qul bi fadlillah, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia Allah. Jadi dengan dinul Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bi rahmatihi, dan juga dengan rahmat Allah, yaitu berupa Al-Quran, syariat. Nah, artinya adanya dinul Islam, adanya Al-Quran, adanya kita bisa beriman kepada Allah, beriman kepada wahyu Allah. Asbabnya, salah satu yang menjadi penyebab itu karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fabidzalika, oleh karena itu, falyafrahu, kita harus gembira. Jadi harus makan-makan seperti ini, gitu loh. Makan-makan, minum-minum, baca sholawat dengan Rabbana. Nah, itu. Jadi kita itu harus bergembira. Jadi kalian ini ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang beriman, sudah tahu tentang dinul Islam, bisa sholat, bisa puasa, bisa melaksanakan rukun Islam yang 5, kecuali haji bagi orang yang mampu, ya. Karena haji itu rukun Islam harus dilaksanakan oleh orang yang mampu. Andai kata kita sudah bersyahadat, kita sudah bisa sholat, kita sudah bisa berpuasa, ya insya Allah berzakat, ya. Artinya punya jiwa filantropi, jiwa berbagi. Ya seperti saat ini kan kita ada gorengan, ada buah, ya ada minuman dan lain sebagainya. Ini ada bentuk falyafrahu, bentuk kita bergembira, bersenang-senang dengan Allah menciptakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi Allah menciptakan Nabi Muhammad, adanya syariat Islam, adanya Al-Quran, adanya As-Sunnah, lalu kita mengamalkan di situ, maka itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan isi yang ada di dunia ini. Tidak bisa dibandingkan dengan harta benda, tidak bisa dibandingkan dengan emas, tidak bisa dibandingkan dengan perak, tidak bisa dibandingkan dengan mobil, tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan-kekayaan yang ada di dunia. Makanya orang yang sudah beriman kepada Allah lalu mengamalkan syariat Islam, maka kita harus bergembira, bersenang-senang. Insya Allah kita semua ini ahlul jannah, pasti masuk surga sudah, insya Allah. Jangan khawatir kalian itu, walaupun sampean itu sekolah di FISIP,
Walaupun sampean itu sekolah di fakultas kedokteran, di fakultas farmasi, di mana-mana, tapi jiwanya beriman kepada Allah, melaksanakan amaliyah syariat Allah, sudah pasti masuk surga. Jangan khawatir. Kalau tidak, nanti usul kepada saya. Tolong Kiai, saya tarik untuk masuk surga gitu. Khawatir duluan saya nanti masuk surga. Nah, tapi para hadirin, kalian jangan khawatir, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah riwayat ketika Rasulullah itu akan wafat. Rasulullah itu dikasih tahu sama malaikat Jibril. Ketika Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada saya? Ketika Rasulullah sudah mau wafat itu, sebelum malaikat Israel datang kepada beliau, malaikat Jibril bilang, "Wah, ya Rasulullah, jenengan sudah dipersilahkan untuk masuk pintu-pintu surga yang ada." Jadi Allah itu sudah memberikan peluang kepada Rasulullah untuk masuk pintu surga yang dari manapun. Nah, tapi apa jawabannya Rasulullah? Malaikat Jibril, bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah bagaimana umat saya, umatnya Nabi Muhammad, sahabatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang tidak bertemu dengan Rasulullah secara zahiriyah seperti kita-kita ini. Itu yang ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril. Itu bagaimana nasibnya? Saya tidak berpikir untuk diri saya, tapi ummati. Nah, ini jiwa pemimpin ya. Nah, kalian ini kan kader-kader pemimpin. Namanya sudah masuk di organisasi PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, di situ adalah kader-kader pemimpin. Jadi kalau sudah menjadi pemimpin, jangan berpikir bagaimana saya, tapi bagaimana anggota saya, bagaimana umat saya, bagaimana masa depan mereka. Nah, ini yang harus dipikirkan. Kalian umpamanya Mas Amir nanti jadi presiden lah ya. Jadi presiden, udah. Jangan-jangan langsung wah, enak jadi presiden. Mimunya mahal. Langsung, ayo tak mimo langsung tapi setoran. 1 triliun, 2 triliun, waduh. Dimakan dewe, diambil sendiri untuk kekayaan dirinya sendiri dan keluarganya. Itu bukan tipe pemimpin. Tapi ketika Mas Amir ini menjadi pemimpin, bagaimana rakyat makmur, bagaimana rakyat sejahtera, bagaimana negara aman, bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Itu baru pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak berpikir untuk dirinya sendiri, tapi seorang pemimpin harus mewakafkan diri untuk kepentingan umat, untuk kepentingan rakyat, kepentingan yang dipimpin. Ini yang harus menjadi catatan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau wafat, yang dipikirkan adalah ummati. Nah, setelah malaikat Israel datang, wah ini malaikat Israel datang. Ya mudah-mudahan kalian kan belum ketemu dengan malaikat Israel ya. Ya nanti di masanya akan ketemu nanti. Malaikat yang akan mencabut nyawa kan itu.
Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kondisinya saat itu sudah lemas, ya, dan sudah siap untuk dicabut nyawanya, karena tidak ada rasa sakit yang paling sakit dalam diri manusia ketika nyawa itu dicabut. Sampai malaikat Jibril itu melengos, ya, tidak memperhatikan kepada Rasulullah karena kasihan, tidak tega. Nah, apa yang terjadi ketika Rasulullah dicabut nyawanya dan merasakan sakitnya orang yang dicabut nyawanya? Rasulullah berdoa, ya Allah, tolong, kalau toh memang sakitnya orang yang dicabut nyawa seperti ini, tolong sakitnya umat saya nanti ketika akan dicabut nyawanya, berikan kepada saya ya Allah. Jadi doanya seperti itu. Nah, kadang-kadang pemimpin kan yang penting NADW beno wis sambian sing loro, yang penting saya tidak sakit, kan gitu. Sambian yang tidak selamat, yang penting saya selamat. Nah, tapi Rasulullah itu mau menanggung rasa sakitnya umat yang akan dicabut nyawanya. Nah, oleh karena itu orang yang menyelenggarakan Maulid Nabi ini, falyafrahu, mari gembira kita, bergembira, merasa senang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seorang utusan, basyarun laisa kal basyar, manusia yang tidak sama dengan manusia lain. Monggo mau salawat Nabi ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siapa yang hafal salawat ini? Ayo ngacung, maju. Ayo maju. Tidak apa-apa, ayo. Ini salawat tibbil qulub, supaya badannya sehat. Ayo, siapa yang hafal? Setelah yang perempuan, nanti yang laki-laki. Monggo, ini. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Ya, alhamdulillah. Ya, saya yakin NU ini sudah. Karena kalau bukan NU, kalau Wahabi gak mau baca salawat Nabi itu. Yang putra ada yang hafal? Ayo.
Ayo, maju. Hafal, ayo salawat, ayo salawat. Salawat tibil qulub dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi Wa dawaiha wa afiyatin abada wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bagus. Ya, saya sudah percaya kalau bisa salawat Nabi itu berarti kader PMII, bukan kader Wahabi. Baik, penjelasan pertama tentang dalil Maulid Nabi. Yang kedua, saya membaca di undangan ini bahwa pembahasan dalam acara Maulid Nabi ini tentang moral. Saya punya maroji, punya referensi. Referensinya itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kalau berbicara Ihya Ulumuddin, lagi-lagi orang Wahabi gak mau itu. Tapi Imam Ghazali itu dikatakan hujjatul Islam. Akhlak itu ada dua, katanya Imam Ghazali. Yang pertama adalah al-akhlaqul hasanah, akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu adalah akhlak yang akan menuntun kita ke jalan yang diridhoi Allah, ke jalan surga yang dijanjikan oleh Allah. Artinya ketika kita memiliki al-akhlaqul hasanah, moral yang baik, maka kita ini akan dijanjikan oleh Allah, ya. Sudah jelas dijanjikan oleh Allah, dan pasti kalau kita mengamalkan berada dalam ridha Allah dan pasti akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ini berpedoman kepada al-akhlaqul hasanah, akhlak yang baik, tata krama, sopan santun, kepribadian yang baik, maka jangan khawatir. La khaufun wala hum yahzanun. Kalian itu jangan khawatir, jangan susah. Pasti Allah akan memberikan jalan, baik itu jalan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah saja di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan, memperbaiki akhlak manusia yang saat itu akhlak manusia itu rusak. Bagaimana tidak? Kalau punya anak perempuan dibunuh, kan itu. Ya, walaupun sekarang ini saya dengar-dengar juga ada kasus-kasus tertentu. Masya Allah, na'udzubillah, mudah-mudahan kalian dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari Allah. Ada orang hamil di luar nikah, ketika punya anak, anaknya lahir lalu dibunuh. Jadi itu namanya al-akhlaqus sayyi'ah. Akhlak yang kedua, akhlak yang buruk, perilaku buruk, amaliah-amaliah yang buruk, yang tidak boleh
kita lakukan. Para hadirin, karena kalian ini adalah kader-kader PMII yang notabene kalau sudah kader PMII ini adalah kader Nahdlatul Ulama. Saya titip dua hal aja ya. Mari harakah fikriyah. Mari kalian ini supaya memiliki gerakan pemikiran, supaya senang kepada ilmu pengetahuan. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya segala perbuatan dan perbuatan itu akan ikut kepada ilmu. Mumpung kalian masih muda, mumpung kalian itu masih di tingkat kuliah, di sini fasilitas lengkap, ada perpustakaan. Ayo, harakah fikriyah, gerakan untuk menimba ilmu pengetahuan ini harus betul-betul tumbuh dalam jiwa kalian. Pasti janji Allah itu tidak akan bohong. Janji Allah itu tidak akan bohong, pasti. Orang yang beriman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang berilmu pengetahuan, pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tidak goro Allah itu. Itu firman Allah. Kalau kalian yakin kepada Al-Quran, kalau kalian betul-betul yakin kepada isi Al-Quran, orang yang beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, lalu berilmu pengetahuan, pasti derajatnya akan diangkat oleh Allah. Derajat indan nas maupun indallah. Derajat di sisi Allah maupun di sisi manusia. Makanya harakah fikriyah, ayo semangat. Buat diskusi-diskusi kecil untuk terus melakukan pendalaman ilmu pengetahuan. Masa kalah kepada orang-orang di luar? Saya itu pernah ke Oxford University. Pernah ada di Inggris lah, walaupun hanya 2 bulan. Waktu itu ada di McGill Institute of Higher Education. Saya keliling ke kampus-kampus yang ada di Inggris, ke Oxford University, Manchester University, Leicester University, ke Birmingham dan lain sebagainya. Nah, ke Oxford ini kan terkenal sudah, Oxford University terkenal. Nah, setelah saya tanya di situ itu ada college ya, ada kelas-kelas ya, kecil gitu. Ternyata cara orang ngaji di pondok itu dipraktekkan di Oxford University. Jadi di pondok itu kan 10 orang kumpul, diskusi, mendalami kajian-kajian keilmuan. Nah, saat ini hampir punah ini di kalangan mahasiswa. FGD kecil seperti ini banyak tidak dilakukan. Ya maaf, saya kan karena ngajar ya, karena ngajar. Nah, ayo bangkitkan. PMII itu kalau perlu punya program khusus untuk harakah fikriyah, kajian keilmuan dengan cara FGD seperti ini. Ini penting untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Ya terserah, monggo kalian. Oh sekarang kajian tentang politik. Oh sekarang kajian tentang sosial. Oh sekarang kajian tentang SDGs dan lain sebagainya. Bisa itu dilakukan dengan cara FGD. Yang kedua, yang saya harapkan itu adalah harakah tatbiqiyah namanya. Jadi ada gerakan amaliyah nyata. Nah, saya berharap ya Allah, mari jangan sampai kader-kader PMII itu menjadi orang-orang yang tarikus sholat misalnya, tidak mau sholat,
kalau subuhnya sampai jam 7 gitu. Ya walaupun itu bisa diqadha gitu. Jadi kalau kalian itu umpamanya diskusi sampai jam 3 malam, kok tertidur, lalu tidak sholat subuh, jangan kemudian tidak sholat subuh. Sholat subuh ketika sambian sudah bangun, berwudu atau mandi, nah baru sholat subuh qadhaan. Tapi jangan terus menerus qadhaan. Ini maaf saya itu karena kalian itu seperti anak-anak saya sendiri. Masya Allah, ayo amaliyah, gerakan amaliyah nyata mengamalkan ajaran Islam ini harus dilakukan. Setuju? Setuju ya? Iya. Banyak yang tidak sholat subuh atau yang sholat subuh sampai sekarang. Nah ini, ayo PMII ini, ayo sekarang jangan sampai direbut masjid-masjid, musalla-musalla itu oleh orang di luar NU, oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang sudah tidak sesuai syariatnya dengan ahli sunnah wal jamaah. Saya yakin kalau ada orang Wahabi sampean pakai Rabbana di masjid ini, waduh, diusir itu. Nggak boleh ini, bid'ah, sedikit bid'ah itu. Nah, ayo masjid musalla yang ada di lingkungan kampus atau di lingkungan rumahnya kalian itu, ayo kalian harus bisa berpartisipasi aktif di situ. Jadikan masjid itu baitullah. Jadikan masjid itu baitul ilmi wal Quran. Jadikan masjid baitullah tempat ibadah. Jadikan masjid itu baitul ilmi wal Quran, tempat kajian keilmuan dan qiraatil Quran. Jadikan masjid itu baitul mal, tempat menampung zakat, infak, sedekah yang kemudian ditasarrufkan kepada kaum-kaum du'afa. Dan jadikan masjid itu sebagai baitul muamalah, tempat human relation, tempat berhubungan, tempat silaturahmi, tempat kajian dan lain sebagainya. Ini yang harus dilakukan oleh kader-kader PMII, bukan menjauhi masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang hafal salawat busyra? Iya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumi hada ila yaumil akhirah. Siapa yang hafal? Ayo. Oh, tetap satu itu. Ayo coba lagunya, saya enggak hafal lagunya. Enggak apa-apa, maju lagi. Dua orang perempuan. Ini penting, ini salawat busyra ini. Ayo. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin busyra siruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa tabalatana wa talibatina
akhiran. Bagus. Yang laki, ada yang hafal? Gak ada. Gak ada yang laki-laki. Minimal kalian ini harus hafal 5 sholawat minimal. Terutama satu, ini ijazah saya dari kiai saya ya, dari kiai saya, 1 sholawat nariyah. Ada yang hafal? Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihil uqad wa tanfarju bihil kurab wa tudda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal bi ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Lumillah. Hafal? Ada yang hafal salawat Fatih? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Hafal? Tidak ada yang hafal. Salawat sari. Salawat sari ada yang hafal? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat. Hafal? Tidak ada yang hafal. Salawat Nuril Anwar, hafal? Allahumma salli ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Ada yang hafal? Nanti ke rumah aja sudah, nanti kalau 3 hari di rumah insyaallah hafal. Salawat Ummi. Salawat Ummi hafal? Ya Allah, enggak hafal. Para hadirin yang kami hormati, itu poin yang kedua ya. Poin yang kedua tentang akhlak, bahwa akhlak itu ada al-akhlakul hasanah, akhlak yang baik, dan ada al-akhlakus sayyi'ah. Nah, di situ. Poin yang ketiga, yang terakhir ini, kalian harus mengikuti perkembangan Nahdlatul Ulama. Jadi harus membaca berita-berita tentang NU. Berita-berita tentang kondisi negara Republik Indonesia. Siapa yang hafal mutu NU sekarang? Ayo. Mutunya NU apa? Hah? Ya apa? Merawat jagat, membangun peradaban. Hafal? Merawat jagat, membangun peradaban. Itu mutu Nahdlatul Ulama. Jadi kader PMI harus tahu bahwa era sekarang di kepengurusan Gus Yahya ini, kita ini sekarang punya mutu, punya gerakan, punya harakah merawat jagat, membangun peradaban. Kita harus merawat bumi ini. Kita harus merawat negara ini.
kita harus merawat dunia internasional. Karena NU itu bukan untuk Indonesia, tapi NU itu untuk dunia. Jadi kalian kalau menjadi kader NU, jangan berpikiran NU itu hanya untuk Jember, NU itu hanya untuk Bondowoso, NU itu hanya untuk Jawa Timur, tapi NU itu untuk rahmatan lil alamin. Sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk memberikan rahmat kepada alam semesta. Nah, oleh karena itu dengan merawat jagat, ayo kita rawat negara ini, kita rawat dunia ini, kita rawat agama kita ini, kita rawat kerukunan kita, di mana kita tidak bisa lepas dari perbedaan, baik itu suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh ya. Nah, salah satu contoh. Orang nggak tahu bahasa Kangian umpamanya, orang Kangian itu. Orang Kangian itu kalau bilang bagaimana? Mammajula. Ada yang dari Kangian di sini. Mammajula kan gitu, beremah gitu. Kan itu. Mammajula gitu. Nah, kalau Cibo itu apa? Timba itu timba itu namanya lor-olor jabur. Jadi dulu itu kan diolor-olor gitu, jabur gitu. Jadi lor-olor jabur. Nah, kita ini kaya bahasa, ya, kaya budaya, kaya perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini harus kita rajut, harus kita bagaimana bisa menjadi kekayaan, bukan menjadi pertentangan yang menimbulkan konflik. NU bukan hanya untuk partai politik, NU bukan untuk Golkar, NU bukan untuk PDIP, NU bukan untuk PKB, NU bukan hanya untuk partai-partai yang ada, tidak. Makanya apa yang diputuskan oleh kiai-kiai pada muktamar ke-27 pada tahun 1984 dan konseptornya salah satunya adalah almarhum Kiai Haji Abdul Muhyidd Muzadi. Teks Khito NU itu, jadi kalau sampean itu baca tentang Khito NU itu ada teks Khito, itu bukan sembarangan. Makanya kalau ada orang yang mengkritik Khito, Masya Allah, saya nelongso hatinya. Itu pikiran yang diracik oleh ulama-ulama sepuh. Di situ ada Ki Asad Syamsul Arifin, ada Ki Haji Ahmad Siddiq, di situ ada Ki Haji Ali Maksud, di situ ada Ki Maskur, di situ ada Ki Haji Abdul Muhyidd Muzadi, yang konon Ki Muhyidd ketika ngetik Khito itu puasa, tidak tidur beliau, puasa, ngetiknya itu puasa. Nah, oleh karena itu mari merawat itu merawat apa yang menjadi warisan-warisan ulama, harus kita rawat. Jangan sampai kalian itu menjadi kader-kader NU, menjadi kader-kader PNBI, lalu mencaci maki apa yang menjadi produk ulama. Salah satunya adalah Khito. Saya titip, jangan sampai kalian mencaci maki itu. Tolong jangan sampai. Kalau perlu pelajari, hafalkan, renungi, dalami apa yang ada di dalam isi Khito tersebut. Yang kedua,
Kita punya mutu selain merawat jagat adalah membangun peradaban. Jadi ini kan sekarang ngetren fikih peradaban, fikih peradaban. Kalau orang desa itu bilang dianggap fikih peradaban itu fikih deb-adeban. Jadi saling ketemu deb-adeban. Dianggap seperti itu. Jadi fikih pada kata fikhul hadarah, ya. Bukan fikul muhadarah ya, tapi fikul hadarah. Kemarin kiai saya Kiai Haji Afifuddin Muhajir itu membuat makalah judulnya Al-Hadaratul Islamiyah bain Al-Hadaratul Islam bainar Rabbaniyah wal Insaniyah. Peradaban Hadaratul Islam, Al-Hadaratul Islam bainar Rabbaniyah wal Insaniyah. Peradaban Islam di antara ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, dalilnya apa? Dalilnya adalah wa ila Thamud akhahum Salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Jadi dalil dari peradaban yang akan kita bangun, wa ila Thamud akhahum Salih qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi ingin mencetak insan-insan yang bertauhid, insan-insan yang percaya kepada Allah. Ini yang penting. Sekarang walaupun ngetren di Eropa ya, ada diskusi mystic and God, ada yang percaya Tuhan, ada yang tidak percaya Tuhan. Padahal sudah ada kitab judulnya Allahu yatajalla bi asril ilmi. Allah itu sangat jelas di masa-masa keilmuan. Jadi semakin orang itu berilmu, semakin orang itu alim, maka dia akan semakin yakin adanya Allah. Bukan menjadi insan-insan yang ateis. Al-ilmu yad'u ilal iman. Ilmu itu ternyata menjadikan orang beriman. Jadi semakin orang itu berilmu, semakin orang itu bertambah keilmuannya, maka keimanan kepada Allah juga akan semakin bertambah. Nah, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Jadi kita ini kan diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, semua manusia ini hakikatnya diciptakan oleh Allah dari tanah dan akan kembali ke tanah. Apa ada di sini orang yang bisa berumur 1000 tahun? Kan nggak ada. Jangankan 1000 tahun, 500 tahun nggak ada sudah. 100 tahun jarang. Jadi paling orang itu umurnya sekarang sudah paling tinggi 80 tahun, 70 tahun, bahkan banyak yang 60 tahun sudah meninggal dunia. Nah, Allah menciptakan kita dari tanah dan kita akan kembali ke tanah. Ada perintah dari Allah, wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita ini diminta oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Kita diminta oleh Allah untuk merawat bumi. Kita diminta oleh Allah bagaimana membuat kemaslahatan di bumi ini. Bukan membuat kemafsadatan, bukan membuat kerusakan, tapi membangun kemaslahatan di muka bumi. Ini yang ada di pundak kita. Yang ada di pundak kita. Oleh karena itu kalian ini adalah kader-kader, anak-anak muda, mahasiswa pergerakan. Kalian harus memiliki ghirah, kalian harus memiliki semangat. Saya harus mampu memakmurkan bumi ini. Saya harus mampu memberikan kemaslahatan di muka bumi.
Insyaallah ya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Rasulullah. Saya itu tergantung kepada dugaan hambaku. Ketika hambanya itu memiliki dugaan baik, insyaallah takdir Allah akan baik. Ini yang harus kita lakukan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal salawat Jibril? Enggak hafal. Ini salawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian baca salawat ini ijazah ya. Saya kepingin kalian itu menjadi hamba-hamba Allah yang hajatnya dikabulkan oleh Allah. Guru saya Ki As'ad Syamsul Arifin memberikan ijazah umum kepada santri-santrinya supaya setelah sholat itu baca salawat Jibril ini 100 kali. Kalau bisa kalian ini baca 10.000 kali. Saya kira kalau masih muda bisa. Jadi gini kata kiai saya, bahasa Madura cong, beun mun ngamalaki salawat ria cong, kabul haji. Mau ke Mekah insyaallah dikabulkan oleh Allah. Rizkinya akan dimurahkan oleh Allah. Cita-citanya akan tercapai. Ini kata kiai saya. Mau ndak ngamalkan ini? Mau nerima ijazah ini? Kan enak cuma sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad itu 100 kali. Kalau bisa mumpung masih muda ya, cari tempat yang sepi, baca 10.000, jangan sampai bergerak kakinya. Kalau bisa itu ya saya ngamalkan dulu mulai jam 12 malam mu'alik itu baru selesai. Jadi jam 12 malam sambian baca ini 10.000 sampai mu'alik. Baca gitu. Baca. Supaya menjadi kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang betul-betul nantinya bisa manfaat kepada bangsa, kepada negara, terutama kepada dinul Islam. Ayo bareng-bareng, yang nyaring, yang nyaring. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat barokah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kalau benar minallah. Tapi kalau ada kesalahan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.